Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Ami. Nah, kali ini kita akan belajar Bina Akidah Akhlak. Pembelajaran 1 tentang kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Sebelum kita belajar, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang mana pada bab ini Bunda akan memperkenalkan kalian tentang kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang makna kalimat thayyibah subhanallah, dan pembahasan yang kedua yaitu tentang makna kalimat thayyibah masya Allah. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, tahukah kamu apakah kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah diucapkan ketika kita mendengar, melihat, atau mengalami sendiri tentang kejadian-kejadian, baik kejadian yang indah, menyenangkan, atau kejadian yang menyedihkan. Dan juga sebagai zikir yang bisa kita baca kapan saja dan di mana saja. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, lafadz subhanallah. Subhanallah merupakan bacaan tasbih yang mana artinya adalah Maha Suci Allah. Dan kapan kita bisa membaca lafadz subhanallah tersebut? Kalimat tasbih atau lafadz subhanallah diucapkan ketika yang pertama yaitu mendengar, melihat, atau merasakan kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah. Misalkan, seperti yang kita lihat di layar monitor, kita telah melihat pemandangan yang indah. Terdapat tanaman padi yang menghijau, kemudian ada aliran sungai yang jernih. Nah, ini merupakan salah satu keindahan yang kita lihat akan keagungan dan kekuasaan Allah. Nah, pada saat ini ketika kita telah melihat keindahan, kebesaran Allah, keagungan dan kekuasaan Allah, maka kita disunahkan membaca tasbih, yaitu lafadz subhanallah. Kemudian yang kedua yaitu ketika melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengejutkan. Misalkan kita mendengar petir yang menggelegar. Nah, itu kita juga disunahkan untuk membaca tasbih. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian yang ketiga yaitu ketika berzikir setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, ini sering kita kerjakan ya, ketika kita sholat jamaah di sekolah, atau mungkin juga di rumah, atau di masjid. Nah, setelah sholat 5 waktu itu, pasti ada bacaan subhanallah untuk berzikir. Yang biasa kita baca ketika selesai sholat di sekolah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, lafadz subhanallah itu merupakan salah satu lafadz zikir yang sering kita baca sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu mengingatkan imam ketika lupa rukun, bacaan ataupun gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Nah, ini ketika kita sedang berjamaah, kita mengerti ada imam yang salah dalam membaca atau gerakan sholat, maka kita disunahkan membaca subhanallah
dengan tujuan mengingatkan imam bahwa ada rukun sholat atau bacaan ataupun gerakan sholat yang terlupakan. Nah, ini bagi makmum laki-laki. Jika bagi makmum perempuan ada cara tersendiri, yaitu dengan menepukkan punggung telapak tangannya. Oke, yang selanjutnya, apa sih manfaat dari melafadzkan kalimat thayyibah subhanallah? Nah, di sini ada hikmah melafalkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari Allah, kemudian membuat kita semakin dekat kepada Allah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, serta akan mempertebal keimanan. Nah, kenapa sih kalimat subhanallah ini bisa memberikan kita pahala yang kita dapatkan dari Allah dan membuat diri kita semakin dekat kepada Allah, bahkan bisa mempertebal keimanan kita. Nah, karena di lafaz subhanallah ini terdapat makna yang bertujuan untuk memuji yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, dengan kita sering-sering membaca tasbih, maka kita akan mendapatkan pahala, semakin dekat dengan Allah, dicintai Allah dan Rasulullah, serta mempertebal keimanan kita. Baik, yang selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang lafadz Masya Allah. Nah, lafadz Masya Allah ini memiliki arti Allah telah berkehendak akan hal itu. Nah, kapan sih lafadz Masya Allah ini bisa kita ucapkan? Kalimat Masya Allah dilafalkan atau diucapkan ketika yang pertama mengungkapkan kekaguman atas indahnya ciptaan Allah. Nah, contohnya misalkan kita melihat layar monitor kita nih. Ini ada gambar bunga yang sedang bermekaran, yang warnanya cantik. Nah, ini merupakan keindahan akan ciptaan Allah. Kita disunahkan membaca lafadz Masya Allah. Kemudian, yang kedua yaitu ketika mengungkapkan kekaguman atas baiknya ciptaan Allah. Nah, misalkan nih kita melihat hewan yang memiliki 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, dan sebagainya. Nah, kita lihat ciptaan Allah itu sangat baik, sangat sempurna. Allah menciptakan hewan dengan 2 tangan dan 2 kaki untuk berjalan, kemudian telinga ada 2 untuk mendengar, dan sebagainya. Nah, itu merupakan kekaguman kita atas baiknya ciptaan Allah yang sempurna tersebut. Nah, kita disunahkan untuk membaca kalimat Masya Allah. Kemudian yang ketiga, mengekspresikan penghargaan dan pengingat bahwa semua terjadi atas kehendak Allah. Nah, dari contoh yang Bunda berikan tadi, kita mengekspresikan sebagai wujud penghargaan atau kekaguman dan mengingat bahwa semua ini yang terjadi adalah kehendak Allah. Nah, jadi tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa sih manfaat dari kita membaca atau mengucapkan lafadz Masya Allah? Hikmah dari kita membaca atau mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Nah, yang pertama yaitu menyempurnakan ikhtiar atau usaha. Maksudnya apa ikhtiar ini? Yaitu kita selalu berusaha tentang apa yang mau kita inginkan. Manusia itu wajib berikhtiar ataupun berusaha, serta tak lupa berdoa, dan hasilnya Allah lah yang menentukan. Jadi apapun yang kita inginkan, kita harus tetap berikhtiar atau berusaha. Kemudian yang kedua yaitu bertawakal.
setelah kita berikhtiar, kita diharuskan untuk bertawakal. Maksudnya apa? Yaitu kita serahkan segala persoalan atau urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersabar, yaitu apabila hasil yang kita dapatkan dari usaha kita tidak sesuai dengan harapan, maka hendaklah kita bersabar. Kemudian setelah bersabar yaitu tawadu atau rendah hati. Jadi semua yang terjadi atas kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh sombong ketika memperoleh sesuatu yang menyenangkan sehingga dipuji oleh orang lain. Jadi kita tidak boleh rendah, tidak boleh sombong, yaitu harus rendah hati bahwa segala apapun yang kita dapatkan, yang kita peroleh, semuanya itu karena Allah. Lalu, qanaah atau merasa cukup. Jadi, orang yang menyadari bahwa semua yang terjadi adalah menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi, ketika kita qanaah atau merasa cukup, itu sudah membuat kita sadar bahwa yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Ketika kita tidak merasa cukup, maka apapun yang diberikan oleh Allah itu tidak akan berkah atau tidak akan kita rasakan kenikmatannya. Jadi, setelah kita berusaha, bertawakal, sabar, dan tawadu, kita juga diharuskan untuk qanaah atau rendah hati. Kata lainnya adalah tidak sombong. Oke, sekian penjelasan dari Bunda. Pesan-pesan Bunda, jangan pernah lupa untuk bersyukur karena kita masih diberi mata untuk melihat keindahan alam ini. Ucapkanlah Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah untuk selalu mengingat Allah, sehingga tidak ada rasa sombong di hati kita. Sekian dari Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.